Tanjakan Emen menjadi misteri yang abadi tanpa pernah terjamah oleh mana. Nalar bagai nanar, kehilangan ketajamannya. Sementara usaha menjawab teka-teki apa yang terjadi seperti membentur dinding tak terukur. Maka jadilah Tanjakan Emen selalu menyebar sangar, mengalirkan duka panjang dengan leleran air mata mereka yang ditinggalkan kerabat yang terenggut maut. Tapi apa sejatinya yang sedang terjadi di Tanjakan Emen? Benarkah ada kerajaan lembut yang tak berhenti meminta tumbal? Selamat siang pemirsa, saya Soraya Diva akan mengajak Anda untuk mengusut misteri dari berbagai sisi agar tak lagi menjadi teka-teki. Selalu ada perasaan hampa menghinggapi para pengendara setiap kali memasuki Tanjakan Emen. Tapi para supir yang terbiasa lalu lalang di kawasan ini paham untuk melakukan ritual kecil. Salah satunya adalah melemparkan koin atau menyerahkan puntung rokok. Sementara supir lain memiliki tradisi memberi hormat dengan membunyikan klakson. Pemirsa, kecelakaan yang kerap terjadi di Tanjakan Emen memang menuai banyak mitos yang tak terpecahkan. Tepat di mana saya berdiri saat ini adalah lokasi kejadian yang kerap terjadi kecelakaan. Contohnya saat ini saya menemukan bekas-bekas kecelakaan yang memang baru saja beberapa bulan lalu. Selain itu saya juga menemukan beberapa koin dan puntung rokok yang memang masih baru yang sengaja dibuang oleh pengendara yang melewati Tanjakan Emen. Ada beberapa koin di sini, ada yang terlihat masih baru maupun sudah usang. Dan juga saya juga memperhatikan bahwa setiap pengendara yang melewati Tanjakan Emen ini sering sekali memberikan atau membunyikan klakson seperti itu. Dan langsung saja, apakah itu benar? Mari kita temui salah satu warga yang memang lokasinya dekat sekali dengan Tanjakan Emen. Banyak yang bisa menjadi saksi rangkaian kecelakaan demi kecelakaan yang terjadi di Tanjakan Emen. Tukang tambal ban di dekat Tanjakan Maut ini menjadi langganan disuguhi berbagai peristiwa maut. Toh tak ada jera sehingga bertahun-tahun ia hidup bertetangga dengan Tanjakan Emen yang seolah haus darah. Punten Kang. Oh, ya. Saya Soraya. Iya, saya dari di luar nalar Kang. Kang, ini saya ingin tanya-tanya tentang jembatan Emen. Ya. Kan konon katanya almarhum Pak Emen itu adalah seorang supir angkot. Supir oplet. Iya, supir Ya. oplet ya. Nah, saya juga dengar-dengar nih Kang, kalau pengendara mobil atau bus yang menyelewati Tanjakan Emen itu kerap membuang koin atau membuang rokok gitu. Ya. Itu kenapa ya Kang? Kalau misalkan buang puntung rokok, koin atau lakson itu cuma mitos. Itu tergantung kepercayaan orang-orangnya gitu. Hidup bersebelahan dengan Tanjakan Emen seperti harus siap menghadapi banyak hal di luar nalar. Kecelakaan maut biasa datang tanpa pernah diundang.
Bisa siang yang terang, tapi kadang datang di tengah malam kelam. Jika peristiwa itu datang, tak ada kesibukan lain kecuali membantu para korban. Kang, kan waktu kejadian kecelakaan bus waktu itu, ini kan tempat Akang nih tempat yang paling dekat dari TKP gitu. Waktu itu apakah Akang ada di sini gitu dan melihat secara langsung kecelakaan itu? Enggak, kebetulan waktu itu kan posisi saya lagi di sini ya. Lagi di sini. Jadi pas kedengaran bunyi, waduh, kayak barang terbenturan itu berbenturan. Pas saya lihat ke atas ke ujung sana, ternyata bis udah terguling. Terguling gitu ya? Terguling. Aduh ya Allah. Nah Kang, pada umumnya memang di Tanjakan MN ini seberapa sering sih kecelakaannya, potensi kecelakaannya tuh? Ya kalau misalkan itu, kalau dihitung ya udah banyak ya. Udah banyak? Cuman kalau masalah waktunya nggak tahu. Nggak tahu. Nggak bisa diprediksi 1 bulan sekali, 2 bulan sekali. Bahkan kalau misalkan lagi ada satu hari ada 2 sampai 3 kejadian. 2 sampai 3 kejadian. Tanjakan MN seperti tak pernah berhenti menebar rasa ngeri. Sebab konon arwah Kang MN masih bergentayangan meski telah lebih dari 6 dekade tiada. Sementara orang percaya arwah itulah yang sering mengganggu para pengendara yang berujung pada kecelakaan maut. Nah, ketika kecelakaan itu banyak gak sih Kak yang memang meninggal di tempat? Ya kebetulan waktu itu pas saya lihat, saya juga nggak nyangka ada banyak korban. Karena kan waktu saya lihat dari atas pas belokan itu orang kan pada keluar, pada berhamburan keluar. Ternyata dihitung dari ujung sampai itu yang di luar mayat itu ada 12 orang. Nah, terkait kecelakaan yang terjadi seiring waktu ini Kang. Sebagai warga yang tinggal di sini gitu Kang, Akang percaya tidak sih tentang mitos terkait tanjakan ini itu dikarenakan oleh arwah dari Pak MN sendiri gitu. Maka dari itu banyak warga yang melalui lalang Tanjakan MN ini selalu klakson atau membuang uang koin ataupun rokok gitu. Kalau ya Bapak sendiri emang nggak percaya ya, nggak percaya kalau misalkan arwah Bapak MN itu mengganggu, nggak percaya. Itu ya? Mungkin kelalaian pengemudi aja. Kelalaian. Entah dimulai oleh siapa, para supir yang terbiasa melintas di Tanjakan MN memiliki ritual tertentu. Ada yang melempar koin atau membuang puntung rokok, sementara para supir bis dan truk biasa membunyikan klakson minimal sekali sebagai pengganti kata permisi pada para arwah penunggu Tanjakan MN. Jangan dijadikan jalan MN lah, karena banyak kecelakaan. Dirubah aja menjadi jalan aman gitu. Karena di sana tuh ya mistik gitu. Yang lewat kendaraan di TKP lempar kadang-kadang rokok, kadang-kadang uang. Kalau menambah koin seperti di sewa tuh ya menimbulkan kecelakaan, mengambil uang, kendaraan datang bisa terjadi. Ketika ada orang yang ingin melintas di jalan tersebut, misalkan mendengar perkataan orang, buang puntung rokok, nyalakan klakson, atau membuang koin. Sebenarnya hal ini tidak perlu dilakukan. Karena apa? Ini hanya sebuah mitos yang belum tentu benar keberadaannya. Tetapi sebagai orang yang mempunyai keimanan, caranya gampang.
Bismillahi tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bahwa yang namanya orang beriman dalam situasi dan kondisi apapun tetap dia akan bertawakal dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun di dalam hatinya tetap ada rasa kegamangan, kegelisahan, akan takut tertimpa musibah, itu yang harus disingkirkan dari hatinya atau disingkirkan. Mudah-mudahan Allah memberikan keselamatan untuk dirinya. Jadi kalau dalam pandangan Islam itu sebenarnya merupakan perbuatan atau tindakan-tindakan yang sebenarnya sia-sia. Ya kalau misalkan ada orang-orang yang khususnya pengendara yang buang puntung rokok, koin, atau lakson, itu masih mitos aja, Neng. Mitos aja. Baik Kang, terima kasih banyak atas informasinya. Nah pemirsa, ikuti terus penelusuran kami tentang misteri Tanjakan Emen. Maut di Tanjakan Emen memang selalu berbalut misteri. Penjelasan penuh nalar dari petugas kepolisian seolah kalah dengan pilu dan ngilunya kisah-kisah yang di luar nalar. Publik jauh lebih tertarik mendengar cerita-cerita tentang tanda-tanda alam sebelum kecelakaan datang. Permisi Bu. Oh iya Neng, silakan duduk. Ya terima kasih Bu. Iya, boleh. Ibu, perkenalkan saya Soraya dari di luar nalar. Ibu Neneng. Nah Ibu Neneng, kan Ibu punya warung di sini ya, Iya. berdekatan dengan Tanjakan Emen. Betul. Ibu, terkait kecelakaan lalu lintas yang kerap terjadi di Tanjakan Cicenang ini, Iya, atau yang lebih dikenal dengan Tanjakan Emen, Iya. kerap dikaitkan dengan kematian almarhum Pak Emen. Iya. Ya banyak mitos yang beredar seperti itu. Iya. Nah Ibu sebagai warga di sini, apakah Ibu merasakan hal yang sama seperti itu karena menganggap kecelakaan memang diakibatkan arwah Pak Emen? Ya. Nggak benar itu. Tidak benar. Itu selalu dikaitkan sebetulnya itu keluarganya. Terus mana mungkinlah arwah Pak Emen istilahnya ganggu manusia gitu kan. Ya itu semacam jin, orang-orang yang kosong bawa kendaraannya. Ya orang-orang yang ya intinya mah kurang imannya. Ritual kecil para supir memang terasa ganjil. Keganjilan yang sama terjadi pada datangnya kawanan monyet sebelum peristiwa kecelakaan. Orang-orang di sekitar Tanjakan Emen mengerti. Monyet-monyet itu seperti sedang menunggu tamu baru. Dan tamu itu tidak lain adalah korban kecelakaan yang arwahnya menyatu dengan para pendahulu yang menjadi tumbal Tanjakan Emen. Nah selain itu nih Bu, apakah ada kejadian-kejadian aneh yang kerap terjadi di sekitar Tanjakan Emen ini? Iya. Kalau kejadian yang aneh-aneh kayak monyet sebelum Monyet. kejadiannya ada monyet, tapi itu kaitannya antara iya dan tidaknya ya. Tapi kalau monyet selalu ada. Selalu Sebelum ada? kejadian 3 hari, 2 hari pasti ke warung ibu ada monyet. Ke warung Ibu ini? Iya, di sekitar masuk sini? sampai ke warung. Masuk sampai ke warung? Iya. Tapi kalau misalkan tidak kejadian apa-apa, Nggak akan ada keluar? Iya. Tapi emang ketika itu saja gitu? Iya, ketika ada mau kejadian aja. Cuma ya nggak tahu ya itu mah mungkin antara mitos dan nggak nyaman. Cuma bayangan ibu kalau sebelum ada kejadian pasti monyet datang. Di waktu Ya, yang itu saja iya. memang ya Bu ya? Sekitar 20-30. 20-30. Iya. Terakhirnya monyet putih. Banyak orang yang mengaitkan bahwa peristiwa kejadian kecelakaan di Tanjakan Emen tersebut karena ulah daripada hantu si Emen. Padahal tidak demikian. Yang jelas bahwa segala musibah
yang namanya kematian itu sudah merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus was samarat wa basyiris sabirin. Dan tidaklah Allah telah memberikan kepada kalian cobaan berupa rasa ketakutan, rasa kelaparan, dan juga rasa kematian atau meninggal dunia sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Apakah monyetnya itu berkeliaran di jalanan Oh, atau memang enggak. hanya di pinggiran saja? Iya, paling ini di jembatan. Jembatan ini. Ini? Iya. Di jembatan, terus ke warung ibu ke atas, lalu masuk ke warung. Setelah kejadian mereka langsung pergi. Udah monyet 10 menit, 15 menit di warung ibu, nggak ada. Masuk lagi ke hutan. Ibu, tadi kan kata ibu banyak monyet yang muncul. Kalau Iya. boleh tahu itu monyetnya berasalnya dari mana ya? Oh ya, boleh. Boleh Biar tunjukkan tahu. saya, Bu? Ya. Oh ya, boleh. Biar tahu. Biar tahu. Di mana Bu monyetnya biasanya keluar? Oh, Dari mana? monyet ini dari pohon dari atas. Dari sana. Iya, dari hutan dulu. Hutan? Langsung ke pohon ini yang besar. Ini pohon ini yang Iya. besar ini ya? Lalu ke sini. Ke Ke atas atas warung, warung. Dari atas warung dia keliling. Masuk ke Masuknya dalam? dari pintu sana. Oh, di sana. Iya. Masuk ke warung. Tapi biasanya memang muncul pas sebelum kecelakaan atau memang itu kebetulan saja Bu pas dia Iya. muncul besoknya ada kelanjutan? Kalau dibilang kebetulan, tapi bukan sekali ya. Bukan sekali. Ya, udah terjadi 3 kali kejadian. 3 kali Ya, kejadian. datanglah. Bisa kebetulan, bisa apa ya? Kata orang Sunda mah bisa kebetulan, itu bisa kila-kila. Kira-kira Ya, tanda-tanda. 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 Iya. Nah, kata Ibu tadi ada monyet yang berwarna putih atau Iya, monyet putih. iya. Itu satu aja kah atau Satu. satu? Dan biasanya kalau Habis monyet monyet-monyet putih biasa ada 20, ada 30. 30 di sini. Terakhir baru monyet yang putih abu-abu, bukan Abu-abu. putih. Iya. Eh, Dari situ kejadian 10 menit, 15 menit langsung kembali lagi kembali lagi ke sana. Tapi memang dia nggak berkeliaran di jalan Oh enggak, mengganggu di pengendara sekitar ya. sini, lalu ke warung ibu. Ibu ya, guys. Iya. Nah Bu, tadi kan Ibu bilang monyet-monyetnya itu masuk ke warung Ibu. Iya. Nah sebenarnya itu mengganggu Ibu nggak sih atau para monyet ini mengambil barang dagangan Ibu seperti itu? Oh iya, kalau masuk ke warung pasti ibu takut ya. Takut ya? Iya, apalagi monyetnya kan besar-besar. Oh, besar-besar. Iya, itu makanan pisang di meja. Ngambil-ngambil. Ya? Iya, ibu otomatis takut. Nah Bu, emang pasti banget kalau misalkan itu monyet pada muncul, lalu langsung terjadi kecelakaan 1 atau 2 harinya, atau memang pernah muncul tapi nggak terjadi apa-apa? Kalau dibilang pasti karena ya gini, ada monyet 2 hari 3 hari kejadian celaka. Ada monyet lagi 3 hari 4 hari ada lagi celaka. Kalau enggak ada terjadi di sini, nggak ada celaka, nggak ada monyet-monyet Nggak ada pada monyet-monyet keluar, ya itu. Antara bisa dipastikannya mah gini, kalau itu pasti enggak Bu, ibu nggak bisa menentukan gini, oh pasti. Nah, iya. Cuma kejadiannya monyet datang ke sini, keluar 3 hari 4 hari kejadian, nah itu. Tapi nggak pernah kalau monyetnya keluar, nggak kejadian tuh tidak pernah ya, Oh, memang nggak, selalu nggak ada pernah. tanda dari Ada tanda-tanda monyet-monyet ini. Iya. Baik Ibu, terima kasih banyak atas informasinya. Nah pemirsa, kami akan terus menelusuri misteri yang ada di Tanjakan MN. Ikuti terus di Luar Nalar. Mari Bu. Kalau sering terjadi mah tidak. Hanya selama sebulan ini telah terjadi 2 kali kecelakaan yang menonjol. Kecelakaan yang menonjol itu korban jumlahnya 27 orang MD karena remnya kurang pas, soalnya udah diperbaiki di tol Pasteur, dia dipaksakan aja melanjutkan. Akhirnya di jalan MN itu pengemudi tidak bisa dikendalikan, nabrak tebing dan terbalik. Siapa Emen? Pertanyaan ini seperti tak benar-benar ditujukan untuk mencari tahu nama di balik tanjakan maut Jalan Subang Bandung itu.
pertanyaan tentang Emen bahkan tidak terang-terangan terucap karena nama ini seolah telah mengalirkan kengerian jauh sebelum jawaban didapati. Tapi Emen yang legendaris adalah sopir angkutan yang pemberani menembus maut di jalur tengkorak Subang, Bandung. Sebuah keberanian yang harus dibayar dengan nyawa karena ia tewas pasca kecelakaan di tanjakan tersebut. Pemirsa, saat ini saya ingin menemui salah satu anggota keluarga dari almarhum Pak Emen. Karena saya ingin mengupas lebih dalam siapa sosok Pak Emen yang sebenarnya. Nama Emen diabadikan barangkali untuk menyadarkan para pengemudi bahwa hati-hati di tanjakan adalah segalanya. Tidak ada jaminan keselamatan jika berkendara sekedar bermodal keberanian tak terbatas. Itu menyebar cerita tentang arwah Kang Emen yang meninggal di era 60-an. Tapi keluarga Emen berharap tidak ada lagi yang berspekulasi tentang arwah Emen yang menjadi penyebab setiap kecelakaan di tanjakan Emen. Ini dia Kang Emen, tokoh paling misterius yang hidupnya bagai berselimut kabut mistik. Sebab dengan nama Emen, ruas jalan Subang Bandung itu menjadi tanjakan maut. Hidup dalam legenda menyeramkan, Kang Emen dibicarakan dengan rasa takut yang tak pernah tuntas. Ya, bentar lagi udah nyampe di depan. Oh, depan lagi nih, iya. sedikit lagi. Nah pemirsa, saat ini saya sudah berada di daerah Jayagiri, Lembang. Kami akan segera menuju ke rumah almarhum Pak Emen. Nah pemirsa, saat ini saya sudah berada di wilayah Jayagiri, Lembang. Dan kami akan segera mengunjungi rumah kediaman almarhum istri dari Pak Emen, yang mana juga merupakan nenek dari Teh Weni. Ya, kita boleh langsung aja Teh? Iya. Pemirsa, saat ini saya sudah sampai di kediaman istri dari almarhum Pak Emen. Ya udah, Oh, yuk, mari Teh. Yuk. Assalamualaikum. Ini istrinya almarhum Pak Emen. Oh iya. Ini saudaranya, ini anaknya Pak Emen. Anak yang bungsu, yang ketiga. bungsu yang Iya. ketiga.